Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Hamdi Sudarbi, Notar 2201256 dari kelas TD 2.9. Pada kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bu Rika Marlia. Dan pada kesempatan ini pula kami diberikan 8 nomor soal dengan nomor yang pertama ialah, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif namun juga dapat memberikan manfaat yang positif? Coba jelaskan. Menurut saya, ya, saya setuju bahwasanya konflik tidak selalu bermakna negatif namun juga dapat memberikan manfaat yang positif. Konflik bisa menjadi jembatan untuk perubahan dan inovasi, memicu diskusi-diskusi baru yang lebih mendalam, meningkatkan pemahaman dan mendorong solusi yang lebih baik. Konflik juga dapat membantu mengungkapkan masalah yang tersembunyi, memperjelas masalah, dan memperkuat hubungan di antara anggota organisasi. Namun, konflik tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menyukseskan sebuah organisasi tersebut. Kemudian soal yang kedua ialah, berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang dapat atau yang sesuai dalam penyelesaiannya. Contohnya adalah konflik pelaksanaan proyek adalah konflik tim proyek dengan pemangku kepentingan lain seperti klien ataupun manajemen mengenai ruang lingkup proyek. Tipe manajemen konflik yang sesuai penyelesaian adalah kolaborasi, yang mana hal ini dapat didiskusikan antara pihak terkait atau tim proyek dengan pemangku kepentingan, sehingga terciptanya diskusi terbuka yang dapat menyelesaikan masalah-masalah atau mendapatkan solusi serta titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian pada soal yang ketiga ialah, pada tahap mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap resiko, dan coba berikanlah penjelasannya. Tahapan menurut saya yang paling rentan terhadap resiko ialah tahap pelaksanaan, di mana tahap ini merupakan tahapan penting atau tahapan utama yang dapat memicu banyak resiko. Contohnya adalah keterlambatan, perubahan ruang lingkungan, masalah kualitas ataupun masalah koordinasi, serta masalah ekonomi, yang mana pembiayaan menjadi bermasalah ketika proyek sedang berjalan, mengakibatkan sebuah proyek dapat terhambat ataupun terlambat dalam penyelesaiannya. Kemudian pada soal yang keempat ialah, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Banyak sekali contoh atau masalah perubahan dalam pengerjaan proyek. Yang paling sering terjadi ialah masalah ekonomi, yang mana hal tersebut merupakan keterbatasan anggaran. Ketika biaya yang diperlukan untuk melanjutkan proyek melebihi anggaran yang telah disetujui di awal, maka proyek tersebut mungkin tidak lagi dianggap layak secara finansial ataupun dengan kata lain mengalami kerugian. Selain itu, ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan menjadi faktor utama ataupun alasan juga dalam kegagalan sebuah proyek. Jika proyek tersebut mengalami keterlambatan yang cukup signifikan dan kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan atau pelanggan, proyek tersebut dapat diberhentikan secara bersama-sama agar tidak terjadi kerugian yang lebih besarnya di kemudian hari. Kemudian soal yang kelima, jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Estimasi biaya menurut saya adalah proses perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Hal ini melibatkan perhitungan rinci dari semua biaya yang mungkin timbul, mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja, peralatan, hingga biaya yang tidak terduga. Estimasi bersifat lebih fleksibel, dapat berubah selama siklus proyek karena faktor-faktor yang tidak terduga. Tujuan utama dari estimasi biaya adalah untuk memberikan gambaran awal tentang besaran biaya yang akan dikeluarkan, sedangkan penganggaran proyek adalah proses alokasi dana yang telah diestimasi sebelum untuk setiap aktivitas atau komponen proyek. Anggaran ini berfungsi sebagai batasan keluar dan acuan pada pengelolaan keuangan proyek. Penganggaran juga melibatkan pengawasan dan pengendalian biaya secara berkala, memastikan bahwa pengeluaran proyek tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, perbedaan utama antara keduanya terletak pada tujuan dan tingkat kedetailannya, yang mana estimasi biaya lebih fokus di awal, sedangkan penganggaran lebih bersifat detail atau mengikat
untuk melaksanakan sebuah proyek tersebut. Kemudian pada soal yang keenam ialah mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek. Jawabannya adalah perencanaan proyek memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Namun, rencana yang baik pun dapat berubah seiringnya berjalannya waktu. Ketika terjadinya sebuah konflik maupun resiko-resiko yang terjadi ketika proyek tersebut berjalan. Pengendalian proyek berfungsi untuk memantau pelaksanaan secara berkala, membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun yang didiskusikan di awal sesuai perencanaan proyek, dan mengambil tindakan korektif yang sekiranya menyimpang sehingga proyek tersebut tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Kemudian pada soal yang ketujuh ialah mengapa perlu adanya objektivitas data dalam pengendalian proyek. Menurut saya objektivitas data sangat penting dalam pengendalian proyek agar keputusan yang diambil berdasarkan informasi-informasi atau data yang terjadi di lapangan, sehingga manajer proyek atau pimpinan proyek dapat mengendalikan hal-hal tersebut serta mengurangi resiko terjadinya sebuah kejadian yang lebih besar atau yang lebih buruk. Objektivitas data juga membantu untuk dalam mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan, yaitu klien, yang transparan serta jujur, yang meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proyek yang sedang kita lakukan. Selain itu, data yang objektif juga memungkinkan evaluasi yang tepat terhadap risiko dan peluang, serta membantu perencanaan sumber daya dan anggaran yang lebih akurat yang terjadi di lapangan. Keseluruhannya, objektivitas data mendukung pengambilan keputusan-keputusan yang lebih baik dan pada akhirnya menghasilkan kontribusi pada keberhasilan proyek dan memastikan setiap langkah yang diambil berdasarkan realita ataupun kejadian yang terjadi di lokasi proyek. Kemudian yang ke-8 ialah mengapa pengendalian proyek dianggap memegang presentasi 50% dari keberhasilan suatu proyek. Jawabannya ialah pengendalian proyek dianggap memiliki presentasi 50% dari keberhasilan proyek karena pengendalian adalah kunci memastikan sebuah proyek tetap berjalan ataupun berada di jalur yang benar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Pengendalian yang efektif mungkin akan dilakukan pada saat pelaksanaan proyek. Hal-hal tersebut menghindari sebuah terjadinya berbagai macam masalah, baik perencanaan proyek yang sempurna tidak akan menjamin sebuah keberhasilan, serta didukung dengan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proyek berlangsung, seperti perubahan lingkungan ataupun perubahan biaya pada saat pelaksanaan proyek. Dengan kata lain, pengendalian proyek adalah kunci untuk memastikan bahwa dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat anggaran, dan memenuhi tujuan yang ditetapkan di awal. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.